Insya Allah kita akan ngobrol-ngobrol sedikit terkait dengan situasi yang terjadi saat ini. Assalamualaikum ya jamaah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibrahim dari Garut. Perkenalkan, nama saya Fazal Ahmad. Saya sebagai Koordinator Nasional Komunitas Clean the City Indonesia. Halo, perkenalkan saya Razak. Saat ini kebetulan saya sedang berada di Filipina, tepatnya di Metro Manila. Perkenalkan, nama saya Faisal Salman, saya dari Garut. Halo, nama saya Ian dari Cibatu. Pertama, saya suka membantu orang tua beres-beres rumah, mencuci baju untuk menjaga kebersihan. Yang kedua, saya suka berolahraga untuk menjaga kesehatan. Yang ketiga, saya suka memasak. Kalau lebih saya memasak, jadi untuk menghilangkan stres selama di rumah, saya suka memasak. Yang keempat, saya suka menonton berita. Yang biasa saya lakukan saat ini, saat work from home adalah membaca buku, membantu istri di rumah, melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, bermain dengan anak-anak, dan lebih banyak beribadah tentunya, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Terkait aktivitas saya yang biasa dilakukan di luar rumah, karena kondisi seperti ini akhirnya memaksa saya untuk tetap berada di rumah demi keamanan dan kesehatan. Tapi saya tetap menjaga silaturahim dan interaksi sosial kita lewat media online. Seperti yang sudah saya sampaikan, bahwa saya sedang mengikuti program belajar bahasa Inggris di sini, dan tentunya sehari-hari saya belajar bahasa Inggris di sini melalui media online. Dan juga biasanya di sore hari saya exercise atau berolahraga, saya mengikuti suatu program yang ada di aplikasi di Android. Dan saya hanya tinggal mengikuti instruksi-instruksi yang ada di aplikasi tersebut. Dan biasanya di waktu selang saya mencoba untuk belajar sedikit-sedikit memasak. Saya mengikuti beberapa akun di YouTube. Semoga kedepannya saya mulai lancar dalam memasak. Banyak membantu anak-anak belajar karena sekolahnya diliburkan. Berkumpul, yang pastinya berkumpul dengan keluarga yang jarang-jarang terjadi kalau saya sehari-hari bekerja di luar kota, dan yang pastinya kadang-kadang membantu istri memasak. Sikap kita adalah harus tenang, jangan panik, dan tetap waspada, juga mengikuti anjuran-anjuran pemerintah, yaitu dengan menjaga kebersihan lingkungan, menjaga kebersihan diri dengan mencuci tangan, juga melakukan physical distancing. Menurut saya untuk menghadapi wabah ini yang pasti kita harus tetap sabar, senantiasa berpikir positif, dan kita berusaha bersama-sama untuk segera mengakhiri wabah ini. Dan menurut saya juga ini waktu yang tepat untuk kita memperbaiki kualitas ibadah dan mendekatkan diri terhadap Sang Pencipta. Menurut saya pribadi, hal yang pertama adalah bersabar. Kemudian perbanyak berdoa. Dan yang ketiga, kita harus memanfaatkan momen ini untuk meningkatkan ibadah kita itu sendiri. Dan yang tidak kalah penting adalah kita harus mendukung upaya-upaya pemerintah dalam memberantas pandemi COVID-19 ini. Misalnya seperti saya di Filipina yang mana sudah menerapkan lockdown dalam beberapa minggu terakhir ini. Saya tidak bisa keluar begitu saja dengan sembarangan. Jika saya harus keluar, misalnya dalam membeli sayur ke depan, saya harus menggunakan masker. Jika tidak, saya akan didenda sekitar 1.000 peso. Jika dirupiahkan, itu sekitar 300.000 rupiah. Yang pertama, kita harus mentaati peraturan dari pemerintah. Yang kedua, kita harus menggunakan masker ketika berbelanja keluar rumah. Dan yang ketiga, kita harus selalu menjaga kebersihan tubuh
dan sering mencuci tangan. Dan yang keempat, kita harus selalu beribadah dan berdoa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ya ikuti peraturan-peraturan pemerintah, diam di rumah, social distancing, dan tentunya yang paling utama perbanyak doa, berpasrah diri, meminta yang terbaik dari Allah Ta'ala. Semoga wabah ini cepat selesai. Ya, saya selalu berharap semoga Indonesia menjadi lebih baik lagi ke depan dan semua berjalan dengan normal kembali. Orang-orang bisa beribadah ke masjid dengan tenang, bekerja dengan tenang. Tentunya saya ingin mengerjakan apa yang tertunda selama wabah ini melanda, dan yang pasti ya ingin bekerja kembali seperti biasa, mencari nafkah untuk keluarga. Tentunya saya akan kembali kepada rutinitas sebagaimana mestinya seperti sebelum adanya wabah ini. Saya pergi ke kampus setiap hari belajar bahasa Inggris, dan di sore hari saya bisa olahraga keluar seperti jogging, dan tidak hanya di kamar melulu. Dan juga di akhir pekan tentunya saya akan mencoba untuk mengeksplor lebih jauh kota Metro Manila ini atau Filipina itu sendiri secara keseluruhan. Yang pertama, kita harus selalu menjaga kebersihan di lingkungan kita. Dan kedua, kita harus selalu menerapkan pola hidup sehat. Dan yang ketiga, kita harus lebih rajin beribadah agar wabah ini tidak ada lagi. Yang pertama dan yang utama, saya akan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu saya akan kembali ke kodrat saya sebagai makhluk sosial dan kembali beraktivitas sosial seperti sebelum wabah ini menyerang untuk mencapai tujuan hidup, yaitu bermanfaat terhadap makhluk hidup. Catatan kecil tentang COVID-19. Kita semua pasti sudah tahu bahwa saat ini seluruh dunia sedang terfokus pada persoalan COVID-19. Tapi, apakah kalian tahu apa itu COVID-19? Dari manakah dia berasal? Sobat keren, coronavirus yang menyebabkan wabah dan pandemi saat ini pertama kali ditemukan di Wuhan, Provinsi Hubei, China. Kemudian diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2. Dan nama penyakitnya adalah Coronavirus Disease 2019 atau istilah yang sering kita dengar COVID-19. COVID-19 adalah suatu penyakit yang menyerang sistem pernapasan kita. Coronavirus ini masih satu keluarga dengan virus SARS dan MERS yang sempat ramai diperbincangkan beberapa tahun silam. Lalu, dari mana sih asal-muasal virus COVID-19 ini? Sobat keren, virus COVID-19 ini dipercaya berasal dari kelelawar, berdasarkan hasil analisis genetik dari virus tersebut. Nah, karena sesuatu hal dia bisa melompat ke manusia. Yang ini bisa terjadi karena adanya mutasi dari virus tersebut. Apa saja sih gejala yang kita alami bila kita terkena coronavirus ini? Secara umum, ternyata gejala relatif sama dengan flu biasa loh sobat. Tapi untuk COVID-19 ini sendiri, ada 3 jenis gejala yang sering muncul. Di antaranya adalah demam setinggi 38 derajat Celcius, rasa letih yang luar biasa, dan batuk kering. Lalu, melalui apa saja sih virus ini bisa menular? Sejauh ini, telah diketahui bahwa penularan virus ini dari manusia ke manusia, yakni melalui droplet, atau percikan air liur, dari hidung atau mulut saat batuk, bersin atau berbicara. Kemudian, droplet jatuh pada permukaan benda di sekitar penderita. Orang lain dapat tertular apabila menyentuh benda tersebut, kemudian menyentuh mata, hidung, atau mulut. Nah, oleh karena itulah, jangan pernah sepelekan anjuran cuci tangan yang baik dan benar ya sobat. Jangan sepelekan juga anjuran untuk melakukan physical distancing. Hal ini dilakukan demi meminimalisir kontak langsung antar manusia atau menjaga jarak tertentu agar mengurangi kemungkinan penularan virus melalui droplet ini sobat. Yuk, kita sama-sama lawan COVID-19 ini dengan cerdas.
jaga kesehatan, dan taati terus instruksi dari pemerintah. Karena melalui taat, kita semua bisa selamat. Salamu alaikum ya jamaah. Salamu alaikum ya jamaah. Assalamu